Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Yuda Purnama, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Instansi asal SDN Harjawinangun 02, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Video pembelajaran uji kinerja kali ini saya ambil pada tanggal 18 November 2020 pukul 12.30 sampai 14.00. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Jangan lupa ya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, jangan lupa menerapkan 3M, yaitu M yang pertama, kedua, Cuci tangan. M yang ketiga, Menjaga jarak. sebelum pembelajaran dimulai, yuk ketua kelas untuk memimpin doa. Siaplah berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa Islam dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya Pak Guru akan mengabsen kehadiran kalian. Ananda Rizky, Hadir. Asa Mustafa, Hadir. Dilas Faradila, Hadir. Elvani Hairunisa, Muhammad Udinata, Hadir. Nihla Sasi Kirana. Yang berikutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Yo, Ananda Elvani, silakan dipimpin. Ayo teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Jiwa raga kami, dua, tiga. Kami berjanji Kami berbakti padamu negeri. Kami mengabdi bagimu negeri. Jiwa raga kami, jiwa raga. Mari kita sebagai generasi penerus bangsa, kalian bisa mengisi kemerdekaan Indonesia ya dengan belajar yang rajin untuk melawan penjajah. Melawan penjajah bukan. Tapi melawan terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 5, tema 3, pembelajaran ke-6. Nah, di pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang contoh LCK ujian sekolah SD. Masih ingat ya LCK yang sudah disajikan pada pembelajaran yang lalu? Coba Mas Ida sebutkan bagian-bagian lembaga komputer. 1. Nama peserta.
2 nomor peserta, 3 tanggal lahir, 4 nama mata pelajaran, 5 nama SD, 6 tanggal ujian, 7 jawaban. Bagus sekali, Anda masih ingat. Mudah-mudahan yang lain juga masih ingat ya. Ada 2 muatan pelajaran yang kalian pelajari hari ini, yaitu bahasa Indonesia dan juga PPKN. Ada 2 materi pokok yang akan kita pelajari hari ini, yaitu formulir lembar jawab komputer dan pentingnya kerjasama dalam wirausaha. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan membaca teks petunjuk pengisian yang disajikan melalui PowerPoint, siswa mampu menjelaskan cara mengisi teks formulir ujian khusus beserta petunjuk secara benar. Yang kedua, dengan membaca serta menyimak teks petunjuk pengisian yang disajikan melalui video YouTube, siswa mampu mempraktikkan mengisi teks formulir ujian khusus beserta petunjuk secara benar. Yang ketiga, dengan bermain peran, siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap kerjasama sebagai penentu keberhasilan dalam berbagai kegiatan wirausaha secara tepat. Dan yang terakhir, dengan bermain peran, siswa mampu menerapkan contoh sikap kerjasama sebagai penentu keberhasilan dalam berbagai kegiatan wirausaha secara benar. Cara mengisi formulir lembar jawab. Sebelum mengisi formulir, kalian harus mengisi petunjuk pengisian. Saat mengisi lembar jawab komputer, sesuai dengan petunjuk, supaya lembar jawab tersebut dapat dideteksi oleh komputer seperti dalam petunjuk pengisian berikut. Oke, coba Asa dan itu petunjuk pengisian formulir lembar jawab komputer. 1. Istilahnya dengan pensil 2B. 2. Lembar jawab boleh istilahnya dengan pensil 2B atau terlipat. 3. Jawablah dengan memberi tanda silang pada salah satu peserta. 4. Tulislah nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf yang di atasnya. 5. Tuliskan nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan, lalu silanglah di bawah sesuai dengan angka yang atasnya. Kolom mata 6. Silanglah kotak pada kolom mata ujian. Tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan berikan tanda kotak yang disediakan. 8. Jika salah, ketik bersih mungkin dengan karet penghapus. Kemudian silanglah atau lingkari kotak yang benar. Ya, Pak Guru akan menerangkan secara umum saja ya. Petunjuk pengisian lembar jawab komputer. Jadi dalam mengisi lembar jawab komputer, kalian harus menggunakan pensil 2B. Tidak boleh menggunakan pensil yang lain karena nanti jawaban kalian tidak terbaca oleh komputer. Nah, lembar jawab komputer tadi juga tidak boleh kotor, basah, tidak boleh robek, dan tidak boleh terlipat. Karena nanti jawaban yang sudah kalian tulis tidak bisa terbaca juga di komputer. Nah, untuk nama peserta, tanggal lahir, mata ujian, nah dituliskan juga di kotak yang sudah tersedia. Untuk nama sekolah, tanggal ujian, dan tanda tangan itu ada kotak tersendiri. Nah, jangan sampai kalian salah dalam mengisi identitas tersebut.
Nah, berikut langkah-langkah mengerjakan lembar jawab komputer. Pertama, sebelum mengerjakan ujian diawali dengan berdoa. Kenapa harus berdoa? Agar bisa mengerjakan. Ya, agar bisa mengerjakan ujian dengan lancar dan hasilnya memuaskan. Yang kedua, menyiapkan peralatan di atas meja seperti penghapus, pensil, dan juga alas ujian. Yang ketiga, memeriksa LCD apakah ada bagian yang rusak. Karena kalau ada bagian yang rusak, nanti tidak terbaca juga oleh komputer. Yang keempat, apa itu? Membaca Petunjuk pengisian yang sudah ditunjukkan di awal ya. Yang kelima, mulai mengisi identitas diri. Nah, identitas diri yang kalian isikan harus sesuai dengan ujian. Nah, mulai mengerjakan soal. Berdoa, sudah mengisi identitas, baru mulai mengerjakan soal. Jangan mengerjakan soal dulu, baru mengisi identitas. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang Pak Guru akan menayangkan video petunjuk pengisian LJK. Silakan disimak baik-baik. Nah, sebelum kita mulai mengisi lembar jawab komputer ini, kita harus mencermati petunjuk pengisiannya. Yuk kita cermati bersama-sama petunjuk pengisian. 1. Isilah hanya dengan pensil 2B. Jadi LJK ini kita isi dengan pensil 2B yang asli dan tidak boleh terlalu runcing agar tidak robek. Yang kedua, lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Yang ketiga, jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus. Kemudian, silanglah kotak yang menurut Anda benar. Yang keempat, tulislah nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. Yang kelima, tulislah nomor peserta, tanggal lahir pada kolom yang disediakan, lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan angka di atasnya. Yang keenam, silanglah bulatan pada kolom nama mata ujian yang sedang diujikan. Yang ketujuh, tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan hubungan tanda tangan Anda pada kotak yang disediakan. Nah, di sebelah kiri, sudah ada contoh cara menilang yang benar. Kita contoh cara menilang yang benar ya, yang salah kita tinggalkan. Nah, selanjutnya kita akan mulai mengisi lembar jawab komputer ini. Yang pertama adalah kolom nama peserta. Di sini saya memberikan contoh nama Adi Dava. Kita akan menuliskan setiap hurufnya pada kotak-kotak yang tersedia. Kita tuliskan huruf A pada kotak yang tersedia, huruf D, huruf I, spasi D, A, F, A pada setiap kotaknya. Berikutnya, kita silang kotak-kotak yang ada di bawahnya sesuai dengan huruf yang ada di atasnya. Oleh karena itu, kita silang di kotak huruf A. D, kita silang di kotak huruf D. I, kita silang di kotak huruf I. Lalu untuk spasi, kita biarkan saja. Kita beri jeda. Berikutnya huruf D, kita silang di kotak huruf D. Huruf A, kita silang di kotak huruf A. Huruf F, kita silang di kotak huruf F. Dan terakhir, huruf A, kita silang di kotak huruf A. Selanjutnya, kita isi kolom nomor peserta. Di sini ada 4 bagian.
Bagian yang pertama terdiri atas 2 kolom. Kita isi 02 yang merupakan kode kabupaten. Bagian yang kedua terdiri atas 4 kolom. Kita isi 0186 yang merupakan kode sekolah. Bagian yang ketiga kita isi sesuai nomor urut ujian kita. Misalnya kita isi 0001, 0002, dan seterusnya. Nah, bagian yang terakhir adalah modus. Di sini kita isi 0 dulu. Yuk kita isi bersama 02, 0186, 0001, 0. Lalu kita silang angka-angka yang ada di bawahnya. Kegiatan selanjutnya, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD yang sudah saya share juga di WA Group. Petunjuk mengerjakan, tulislah identitas kelompokmu. Nah, pada pelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang bagian-bagian formulir ujian sekolah. Sekarang, kamu akan mempraktikkan bagaimana cara mengisi formulir tersebut. Nah, kemudian kalian sampaikan hasil diskusimu ke depan kelas. Nah, dalam pengisian, kamu harus mengikuti petunjuk pengisian formulir ujian sekolah. Jangan sampai tidak mengikuti petunjuk yang sudah tersedia. Ada 8 petunjuk, silakan kalian pahami dengan baik. Dalam LKPD yang sudah saya bagi, kalian tulis nama anggota kelompok, kemudian isikan formulir LJK tersebut dengan menggunakan data-data berikut. Sebagai contoh saja ya, untuk kelompok A mengisi dengan identitas alias Zainina Ramadhani nomor urut 1. Nah, sementara untuk kelompok B mengisi formulir LJK dengan menggunakan identitas Desta Ramadan nomor urut 5. Silakan kalian kerjakan, nanti disampaikan ke depan kelas. Oke, silakan untuk kelompok A. Tunjukkan hasil pekerjaannya. Oke, agak mendekat lagi. Pak Guru ingin melihat ya. Sepertinya sudah betul. Nanti dikirim juga ke WA Group ya, supaya lebih jelas. Coba kelompok B. Ini hasil dari kelompok B. Agak mendekat lagi, coba Asa. Ya, sepertinya sudah tepat. Itu nanti dikirim ke WA Group juga ya. Ya. Kedua kelompok sudah mengerjakan dengan bagus. Mudah-mudahan dalam ujian nanti kamu juga menerapkan apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Pak Guru menyampaikan. Mudah-mudahan kalian dalam sekolah nanti dapat menerapkan apa yang sudah Pak Guru sampaikan pada hari ini. Yang berikutnya di gambar sudah kita ada orang yang sedang mengikuti tes masuk kerja. Nah, mereka di gambar sudah ditampilkan orang-orang yang mengikuti tes masuk kerja. Nah, mereka di sana mengisi lembar jawab komputer juga. Mereka mengisi identitas diri mereka. Untuk bekerja tidak hanya menjadi pegawai kantoran atau karyawan juga ya, tetapi juga menjadi wirausahawan. Nah, apa itu wirausahawan? Mari kita simak video berikut. Nah, teman-teman, di sini Bunda punya contoh nih. Sebuah wirausaha yang dikelola oleh Paman Leo dan keluarganya.
Paman Leo dapat membagi tugas pengelolaan usaha dengan anggota keluarga yang lain, teman-teman. Ada yang bertugas menyiapkan bahan baku kerajinan, membuat kerajinan, memasarkan produk, serta menghitung hasil keuntungan. Itulah sebabnya mengapa kerjasama sangat penting untuk dilakukan dalam merintis sebuah usaha, teman-teman. Dengan bekerja sama, kegiatan wirausaha akan terasa lebih ringan. Nah, teman-teman, jadi itu adalah sedikit pembahasan mengenai materi wirausaha. Bunda harap di video pembelajaran kali ini dapat membantu anak-anak Bunda dalam belajar di rumah ya. Tetap semangat belajar di rumah. Nah, materi berikutnya Pak Guru akan menyampaikan pentingnya kerjasama dalam wirausaha. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia sangat beragam dan dibutuhkan sikap kerjasama satu sama lain. Pada dasarnya, manusia perlu bekerja sama dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itulah sifat dasar manusia yang sebenarnya adalah makhluk sosial sehingga saling membutuhkan. Sekarang bisa kamu lihat di sana ada wirausaha yang bergerak di bidang kuliner ya mereka. Di sana ada sebuah warung makan. Warung makan tentu saja membutuhkan bahan makanan. Yang pertama daging ayam. Daging ayam tersebut didapatkan dari dari peternak ayam. Sebuah warung makan juga kan bahan makanan lain yaitu tempe yang didapatkan dari pengusaha tempe. Sebuah warung makan juga membutuhkan sayuran yang didapatkan dari sayur. Nah, keempat wirausahawan tadi sama, mereka saling membutuhkan warung membutuhkan daging, tempe, membutuhkan sayuran untuk menyajikan makanan. Sementara peternak ayam juga membutuhkan pembeli. Ya, kalau mereka tidak menjual ayamnya kan mereka akan berikutnya beberapa keuntungan bekerja sama dengan pihak lain. Pertama, menambah jaringan usaha. Yang kedua, saling belajar. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan. Yang keempat, Nanda. Yang keempat, mengembangkan usaha. Yang kelima, memperluas jaringan promosi. Yang keenam, mendatangkan kepercayaan dari pihak luar. terus. Sekarang kalian refleksikan expression berikut dibaca dalam hati. Kita refleksikan bersama dari teks bacaan tersebut. Ya. Nah, di sana ada keluarga Udin yang mempunyai usaha apa ya? Usaha rumahan. Usaha tersebut dijalankan bersama-sama dalam anggota keluarganya oleh Ayah, Ibu, dan Paman Udin. ketiganya mempunyai peran masing-masing. Ayah menyiapkan bahan baku. Ibu bertanggung jawab, Memasak bahan baku menjadi masakan. sedangkan paman Melakukan promosi. akan saling bekerja sama sehingga pekerjaan yang mereka lakukan, usaha yang mereka lakukan itu menjadi lebih mudah dikerjakan. Dulu. Kegiatan yang berikutnya adalah mengerjakan LKPD 2. Nah, di LKPD tersebut yang sudah saya share, ya nanti menuliskan identitas kelompokmu. Yang berikutnya, kalian pembelajaran yang lalu telah merancang usaha impian yang disajikan dalam drama sederhana.
dalam satu kelompok silakan untuk bermain peran dengan tema kalian. Nah, praktekkan di depan kelas dengan sungguh-sungguh. Ayo silakan praktekkan bersama, dimulai dari kelompok A. Silakan. Jangan lupa mic-nya dinyalakan terlebih dahulu. Untuk kelompok B, mic-nya dimatikan dulu ya. Pak Gino, aku sangat kagum dengan produk buatan Pak Gino. Suatu saat nanti aku ingin bisa menjadi wirausahawan sukses seperti Bapak. Bagaimana awal mula Pak Gino memulai usaha ini? Bapak saya seorang perajin kayu. Sejak kecil saya sering membantu Bapak. Bapak sering membuatkan saya dari sisa-sisa kayu. Mainan-mainan itu membantu saya untuk lebih bisa memahami pelajaran matematika. Nah, kemudian saya memiliki keinginan untuk membuat berkainan kayu. Saya itu juga membantu anak-anak memahami pelajarannya. Oh, jadi kita bisa memulai suatu usaha dengan bekal keterampilan, hobi, dan aktivitas yang kita miliki ya Pak. Aku gemar mencoba berbagai resep masakan. Wah, mungkin suatu saat nanti aku bisa membuka usaha toko kue ya. Kalau aku suka bermain bola, usaha apa ya yang bisa aku jalani di masa depan? Apakah membuat bola? Mungkin saja. Biasanya kalau kita memiliki minat pada suatu hal, ide dan kreativitas akan berkembang dengan sendirinya. Lanjut. Ayo dilanjut. Apakah ketika Bapak bermimpi membuat usaha mainan kayu, Bapak yakin akan laku di pasaran? Oh, saya tidak sekadar bermimpi. Saya melakukan survei sebelum mulai juga bersaing dengan buku-buku bagus yang ada di toko bukunya. Usaha yang kamu jalankan nanti tidak selalu berbentuk barang yang dijual. Ada berbagai jasa yang dapat menjadi bidang usaha. Bisa saja kamu membuka perpustakaan kecil dan menyewakan buku-buku koleksi untuk dibaca oleh anak-anak di sekitar imanmu. Betul juga ya Pak. Tidak terpikir olehku sebelumnya. Perpustakaan kecil pasti menarik untuk anak-anak di sekitar rumahku. Berdasarkan pengalaman Pak Gino, apa saja kiat-kiat dalam menjalankan usaha? Modal utamanya adalah kerja keras dan pantang menyerah. Usaha yang dirintis tidak selalu mulus dalam perjalanannya. Tekun, kreatif, serta jujur juga tidak boleh ditinggalkan usaha. Ayo lanjut. Yang dimulai dengan niat dan sikap yang baik akan berbuah hasil yang baik pula. Wah, ternyata yang masih kita pelajari untuk menjadi walaupun sukses. Tidak cukup sehari kita bertemu pada Pak Gino. Boleh ya Pak? Lain kali kami bertemu Bapak tapi
Iya kan, kelak impian kami menjadi wirausahawan kecil bisa terwujud seperti Bapak. Tentu saja boleh. Bapak senang melihat anak-anak seumur kalian sudah memiliki impian yang tinggi. Bapak punya keinginan dengan bermimpi, kita akan memiliki motivasi kuat untuk mewujudkannya. Dah, cukup. Kelompok B sudah bermain peran. Ayo sekarang setiap kelompok memaparkan hasil diskusi yang sudah didiskusikan. Oke, mulai dari kelompok A, memaparkan hasil diskusinya. Untuk kelompok B, tolong mic-nya dimatikan dulu. Kami dari kelompok A akan menunjukkan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa saja hal penting yang akan kamu tampilkan dalam permainan peran tersebut? Kami akan menampilkan betapa pentingnya kerjasama dengan orang lain, terutama dalam kita berwirausaha. 2. Pesan apa yang ingin disampaikan dalam permainan peran tersebut? Dalam berwirausaha, kita harus melibatkan pihak lain sehingga menjadi lancar. 3. Bagaimana kelompokmu mempersiapkannya? Kami latihan terlebih dahulu. Oke, sekarang kelompok B. Tadi kelompok A sudah memaparkan hasil diskusinya dengan sekarang kelompok B. Kami dari kelompok B akan menunjukkan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa saja hal penting yang akan kamu tampilkan dalam permainan peran tersebut? Menampilkan sikap yang harus diterapkan dalam berwirausaha. 2. Pesan apa yang ingin kamu sampaikan dalam permainan peran tersebut? Dalam berwirausaha, kita harus melibatkan pihak lain sehingga kegiatan menjadi lancar. 3. Bagaimana kelompokmu mempersiapkannya? Kelompok kami mempersiapkan beberapa orang untuk memerankan para tokoh. Oke, kelompok B sudah membuat catatan penting ya. Coba dibacakan. Itu yang kolom terakhir. Kelompok A sudah bagus dalam melakukan permainan peran. Untuk lafal, volume, dan intonasi sudah cukup. Ya, bagus sekali. Kelompok A dan kelompok B sudah memaparkan hasil diskusinya dengan bagus. Bagus sekali kalian sudah melakukan yang berikutnya kalian mengerjakan soal simulasi bisnis. Nah, sebentar lagi Pak Guru akan share kode. Silahkan kalian dengan teliti ya, jangan terburu-buru. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal.
Bagus sekali kalian ya melakukan kegiatan evaluasi di kelompoknya. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Ya. Yang berikutnya kita berdiskusi walaupun ayo kita berdiskusi. Mengapa bekerja sama dengan orang lain? Karena dapat mempermudah dalam melakukan suatu pekerjaan. Bagus sekali. Dapat mempermudah suatu pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Adakah manfaatnya bagi orang-orang yang mempunyai usaha? Ada orang-orang yang mempunyai usaha dapat mempermudah dalam menjalankan usahanya. Ya, bagus sekali. Ada yang ingin disampaikan? Bulannya kita telah mempelajari 2 materi pokok, yaitu pertama formulir berjawab komputer. yang kedua Pentingnya kerjasama dalam wirausaha. ini dapat belajar untuk kegiatan yang lainnya. Pak akan mengevaluasi kalian sudah mempelajari matematika yang terakhir. Silakan Mas Bin Siapa berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinna yusana bihusinillah walladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat siang, kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.